Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Kasus COVID-19 di Indonesia kembali tembus di atas 10.000 perharinya. Indonesia juga menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat tes atau test rate COVID rendah. Daerah manakah yang memiliki standar tes tinggi, serta anggaran yang telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat untuk menangani COVID? Kita langsung bergabung bersama rekan Gemma Tanjung akan memaparkannya untuk Anda. Gemma, silakan. Terima kasih Iqbal. Selamat siang pemirsa. Rasio positif atau positivity rate kasus COVID-19 Indonesia masih berada di atas ambang batas yang telah ditetapkan oleh pihak Organisasi Kesehatan Dunia ataupun WHO. Langsung saja kita akan melihat berapa angka rasio positif COVID-19 di Indonesia pada bulan ini. Data yang sudah kami himpun bahwa tingkat kasus positif atau positivity rate COVID-19 di Indonesia pada bulan ini mencapai 17,7%. Dengan total kasus harian pada hari Rabu kemarin adalah 11.984. Ada sekitar 74.000 lebih spesimen yang telah diperiksa oleh pihak Satgas ataupun pihak rumah sakit lainnya di 613 lab. Dan dari kasus harian 11.984 kemarin, ada 3 daerah yang menjadi penyumbang kasus positif terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah DKI Jakarta dengan jumlah kasus perharinya ini mencapai 3.567. Kemudian kedua disusul dengan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kasus 2.241 dan yang terakhir adalah Jawa Tengah dengan jumlah kasus 1.783. Kita akan melihat pandangan dari pakar mengenai positivity rate. Ini adalah pakar epidemiologi Diki Budiman. Ia mengatakan bahwa ini berarti banyak infeksi di masyarakat yang tidak terdeteksi. Karena pada bulan Januari kemarin, Indonesia sempat memecahkan rekor dengan tingkat rasio positif mencapai 33,24%. Ini memang cukup tinggi dikarenakan standar WHO sendiri hanya sekitar 5% saja. Sehingga jika ada negara yang memiliki tingkat rasio positif di atas 5%, bisa dikatakan negara tersebut cukup tidak terkendali untuk kasus COVID-19-nya. Lalu kita akan melihat data selanjutnya ini. Ini merupakan jumlah ataupun rumus dari WHO untuk test rate di tiap negara. WHO memiliki standar tes COVID di setiap negara ini adalah 1 dibanding 1.000 dari jumlah penduduk per minggunya. Sehingga jika melihat dari angka total populasi Indonesia yang mencapai 275 juta jiwa, ini seharusnya tes COVID-19 di Indonesia ini sudah mencapai 11.880.000 dengan jumlah deteksi sekitar 200.000 orang perharinya. Namun per tanggal 3 Februari kemarin, ini total tes di Indonesia ini masih ada sekitar hanya 9.433. Sehingga jika dibandingkan dengan total populasi, ini hanya ada sekitar 3,4% saja untuk tes COVID yang baru dilakukan di Indonesia dari awal pandemi hingga bulan ini. Lalu kita akan melihat pernyataan dari juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 yaitu Wiku Adhisa Smito. Ia mengklaim bahwa pada tanggal 10 Januari ini jumlah orang yang diperiksa mingguan sudah mencapai angka 290.000 orang atau sudah melebihi target WHO sebesar 107,69%. Namun pihak Satgas mengakui bahwa tes COVID ini belum merata karena masih hanya besar saja tesnya ini di sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta dan provinsi besar lainnya, namun masih banyak daerah Indonesia yang belum mencapai target WHO untuk memenuhi syarat tes COVID-19. Lalu kita akan melihat berapa anggaran ataupun alokasi dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah pusat untuk menangani COVID-19. Kita melihat Kementerian Keuangan telah menyetujui untuk menganggarkan penanganan kesehatan RI 2021 ini sebesar 169,7 triliun. Dan untuk alokasi penanganan COVID-19 sendiri ini ada 30%-nya yaitu sekitar 61,84 triliun. Dan untuk difokuskan ke tes COVID yaitu tes PCR, litbang dan juga prasarana lab ini sekitar 1,3 triliun rupiah. Dan selebihnya ini dikhususkan untuk penanganan seperti vaksin, antisipasi imunisasi dan juga berbagai kebutuhan kesehatan lainnya.
Kita akan melihat pernyataan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan bahwa penanganan COVID-19 2021 memakan dana sekitar 61,84 triliun. Dan ini pun masih bisa berubah dikarenakan adanya peningkatan jumlah kasus dan juga keinginan pemerintah untuk mengamankan suplai dari vaksin COVID-19 yang masih akan terus masuk ke Indonesia ke depannya untuk vaksin ini. Lalu kita akan melihat anggaran di setiap wilayah dan kami akan mengambil 3 wilayah dengan kasus tertinggi di Indonesia. Yang pertama adalah DKI Jakarta. Untuk anggaran APBD DKI Jakarta 2021 ini ada sekitar 84,19 triliun. Namun untuk penanganan COVID sendiri, pihak Pemprov DKI Jakarta akan menganggarkan sekitar 3,2 triliun rupiah. Dan ini merupakan test rate dari DKI Jakarta. Bisa dilihat bahwa DKI Jakarta sudah cukup memenuhi syarat dari WHO, di mana ini mulai melakukan tes selama sepekan terakhir sebesar 122 sampel dengan persentase positif sekitar 18,7%. Kemudian kita akan melihat data di Jawa Barat, ini ada anggaran sekitar 44 triliun pada APBD tahun ini, namun belum diketahui secara detail seberapa besarnya anggaran yang akan dialokasikan untuk COVID-19. Untuk test rate-nya sendiri kami hanya mendapatkan data dari website resminya. Ini adalah sampel keseluruhan dari awal pandemi hingga tanggal 3 Februari kemarin, bahwa pihak Jawa Barat telah melakukan tes PCR terhadap 991 jiwa di Jawa Barat. Namun total populasi di Jawa Barat sendiri ini adalah 46 juta, sehingga jika dilihat dari jumlah tesnya ini tidak sebanding untuk dilihat dari populasinya, sehingga masih terus harus ditingkatkan untuk memenuhi syarat dari WHO. Kemudian kita pindah ke Jawa Tengah, ini ada sekitar 4,5 triliun untuk anggaran COVID-19 dari 32,8 triliun rupiah. Sedangkan untuk test rate-nya ini kami hanya mendapatkan informasi dari website resminya ini hanya sampai Desember 2020 saja, bahwa pihak dari Pemprov Jawa Tengah telah melakukan tes sebesar ataupun sebanyak 70.000 orang per minggunya, sehingga sudah memenuhi syarat dari WHO. Namun kami belum mendapatkan informasi ataupun data terbaru dari Jawa Tengah untuk bulan Januari ataupun Februari di tahun ini. Lalu kita akan melihat selanjutnya adalah perbandingan test rate antar negara. Kalau sebelumnya adalah perbandingan antar provinsi, kali ini merupakan data internasional. Kami merangkum untuk 10 negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Yang pertama diduduki oleh Tiongkok dengan penduduk sekitar 1 miliar. Namun total kasusnya ini hanya mencapai 89.000 kasus saja, dan untuk tes COVID-nya ini mencapai 162 juta, sehingga untuk persentasenya ini negara Tiongkok sudah memenuhi sekitar 11% untuk tes COVID. Dan dibandingkan dengan India juga, India sudah mencapai penduduknya ini 1,3 miliar dengan total kasus sekitar 10 juta. Namun untuk jumlah tesnya ini juga cukup tinggi, yaitu 198 juta tes, sehingga sudah memenuhi sekitar 14,2% untuk total tes COVID-19. Nah, kalau Indonesia ini jumlah penduduknya ini mencapai 275 juta penduduk. Namun untuk jumlah tesnya ini hanya mencapai 9, juta tes, dan total kasusnya juga sudah mencapai 1,1 juta tes pasien positif COVID-19 maksud kami. Jadi jika dilihat dari data tersebut bahwa Indonesia ini masih belum memenuhi standar ataupun target yang ditentukan oleh WHO untuk tes COVID-19, karena memang tidak sebanding antara jumlah tes dan juga jumlah penduduknya. Sehingga pemirsa, jika dilihat dari data yang sudah kami paparkan bahwa Indonesia ini masih belum ataupun masih cukup jauh dari target yang ditentukan oleh pihak WHO untuk tes COVID-nya, sehingga ini menjadi tugas yang cukup berat bagi pemerintah pusat dan juga daerah untuk meratakan dan juga kembali menggencangkan untuk tes PCR ataupun tes COVID sebagai tracing di masyarakat di Indonesia. Jika nantinya tracing ini sudah dipercepat ataupun digencarkan lagi, nantinya COVID-19 ini akan lebih mudah untuk dihentikan ataupun diputus mata rantainya. Demikian pemaparan pada siang ini, saya kembalikan ke Anda, Iqbal. Baik, Gemma Tanjung, terima kasih atas pemaparannya.